penulisan. Sampai so. Udah. Oke. Kalau gitu kita mulai ke slide selanjutnya. Maaf ya. Slide selanjutnya. Aduh. Kok nggak ini ya? Bentar. Salah maaf. Maaf, bentar. Yang Ini ya? anak-anak kanan. Ini. Iya. Iya, terus maaf lagi. Nah ya, makasih Sensei. Nah di sini ada sebelah kiri ya, yang paling kiri itu ada apa nih kalau dalam bahasa Indonesianya minasang? Terlihat dengan jelas. Kira-kira apa ya? Tempatnya ada sih tulisannya, di tempatnya itu ada tulisannya. Maksudnya garamnya atau Iya, betul. jernya? Iya, itu garam ya. Kita fokus ke bendanya ya, minasang. Itu garam. Kira-kira tahu nggak ya bahasa Jepangnya garam apa? Ada yang tahu? Shio. Apa? Oke, shio. Coba silahkan Tulis. ditulis shio gimana hurufnya? Pakai shi berarti ya, Bu ya. Coba ditulis di mana? Ditulis di sini maksudnya para sensei? Sama shi sama o. Si sama o. Ya, diingatkan lagi minasang pakai annotate. Kemudian ada gambar draw, ada tanda ya, ada icon draw, kemudian dipilih ininya, line-nya. Bisa yang tebal, bisa yang tipis. Iya, contohnya kayak gini ya. Ini kan ada kotak nih minasang. Terus ditulis misalnya apa ya, hurufnya nggak asal ya. Di kotak ini, di sini nih. Di sini kan ada kotak nih. Ada kotak dua kan di bawah kata di bawah gambar garam. Nah, minasang coba tulis di kotak ini satu huruf satu kotak. Coba. Si sama o. Coba ditulis. Siapa aja yang mau nyoba nulis silahkan, tapi satu orang satu. Kali ini satu orang satu ya. Nanti biar semuanya kebagian. Saya. Siapa yang mau nulis? Saya mau coba. Oke, coba silahkan. Satu kotak, satu huruf ya. Ya. Bentar. Ya. Penteng satu. Penteng satu. Oke, ini gimana sih pronunciation-nya? Gozi ya? Gozi? Gazi? Gezi? Gazi, oke. Oke, simpen dulu. Sekarang kita lanjut ke benda selanjutnya. Di sebelah sini, yang tengah-tengah ya maksudnya, itu ada gambar apa minasang? Kasa. Yang warna Kasa. betul, kasa. Coba siapa yang mau nulis kasa? Kasa artinya apa sih minasang? Payung. Payung, betul. Coba ditulis. Kasa. Satu kotak satu. Berarti satu kotak K, satu kotak Esa. Siapa nih yang mau nulis sekarang? Di kotak yang hitam ya. Soalnya di sini nama-namanya nggak kelihatan, maaf. Oh, hujan tuh. Pantesan.
Udah ditulis belum? Ini siapa yang mau nulis? Tadi kan Gazi udah. Untuk yang kasa siapa yang mau nulis? Iya ya. Tadi Pak Faila. Mau Fai mau nyoba Faisang? Hai. Oke, coba Fai ya di kotak yang bawahnya payung. Kan ada 2 kotak tuh, satu kotak 1 huruf ya. Coba. Kayaknya Pak Aina mau nulis deh. Aku nanti aja. Iya, tapi atau saya coba di laptop saya nggak keluar anunya. Udah keluar stabilo. Oke, bentar. Nggak Saya bisa. izin Set- di Maaf, Sensei, saya nggak kelihatan kotaknya. Mungkin apa karena HP-nya? Oh iya ya, kelihatan sekarang. Maaf. View-nya nggak kelihatan, Pak. Bentar. ini saya juga lagi coba apa namanya login ke Zoom lagi, tapi yang di laptop. Jadi biar enak juga sebentar ya. Oke, ini Maaf. siapa nih yang nyoba? Asa tadi ini siapa yang nyoba nih? Saya coba tapi kegedean ya nggak jelas ini. Oh, nggak apa-apa. Oke. Kasa. Kasa. Oke, disimpan dulu. Kita lanjut ke benda. Sekarang tempat ya, tempat sebelahnya. Tempat sebelahnya di sini ada stasiun ya. Ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya stasiun apa? Eki. Oke, coba Eki ditulis. Ekinya gimana? Ada yang mau nyoba mungkin Fai ya? Fai ya. Tadi mau nyoba ya Faisang. Hai. Hai, coba. Jelasin. Itunya jangan dipakai Ibu lagi. Oke. Udah ya, di sini udah ada Shio, udah ada Kasa, udah ada Eki. Sekarang kita lihat ke tulisannya. Sebenarnya sih karena ini nulisnya di Zoom, nggak apa-apa. Maksudnya kan ada orang yang udah terbiasa apa sih coret-coret di Zoom. Tapi ada yang belum terbiasa kan, jadi kayak masih gemeteran, entah mungkin megang mouse-nya atau mungkin karena lagi di HP. Kayak saya juga posisinya sekarang lagi di HP, jadi kan kalau touchscreen gitu agak-agak ribet juga, apalagi kalau jempolnya gede. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Yang penting di rumah kalau bisa beli buku kotak-kotak Minasang. Bukan kotak-kotak yang matematika yang kecil-kecil itu bukan, tapi yang gede-gede, dan itu bisa dipakai buat latihan tulis hiragana di rumah. Oke, sekarang saya diinget-inget dulu, dilihat-lihat dulu polanya. Mungkin kan ini udah ada 3 orang perwakilan ya dari temennya untuk nulis Shio, ada Kasa, ada Eki juga. Coba dilihat-lihat, diinget-inget tulisan temennya, kira-kira bener nggak ya? Diinget-inget dulu, dilihat-lihat dulu. Saya izin hapus ya. Bisa nggak sih dihapus dari sini? Oh, nggak bisa ya? Oh, minasangnya yang hapus berarti. Maaf. Bentar. Harus Kayaknya saya yang hapus nih. Hapus semua. Iya. Oh iya. Hai. Iya, hapus semua. Ini bisa login Zoom. Tapi ntar kalau pindah takut error lagi. Oke, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya. Bentar. Maaf. Ini? Iya. Makasih, Sensei. Nah, ini jawabannya ya, Minasang. Jadi, tadi coba tulisannya. Jadi, sebentar, Sensei.
Gimana? Mau di Farah Sensei sudah bisa login? Sudah. Kalau sudah bisa login, saya stop share. Nanti Farah Sensei silakan share supaya nggak ini apa? Iya. Coba lagi ya. Stop. Hai. Tuh, Farah Sensei. Coba share lagi, share ulang. Sudah terlihat Farah Sensei. Udah bagus. Akhirnya. Bagus. Ya Allah, Udah. panik banget. Makasih Rizka Sensei, makasih ya semua. Aduh, maaf banget. Oke, tadi Sio, Kasa, sama Eki ya. Eki. Udah ini. Jadi kayak gini. Nah, tulisannya tadi kalau nggak salah Gazi ya, dia tuh O-nya, aku lupa deh, tapi sepertinya titiknya Di atas. itu ya agak di si gendutnya apa di perut si O ya. Aku takut kalau ngomong gendut body swimming, soalnya aku sendiri juga gendut. Jadi diperhatiin ya titiknya itu di perutnya si O. Oke. Kalau Gazi kan tadi di sini ya, kalau nggak salah ya Gazi? Iya kan ya Minasang? Ya. Nah, kalau yang benar di agak di perutnya gitu loh. Jadi dia nggak apa namanya nggak yang di dekat lehernya si O, tapi agak menuju ke si perutnya O. Gitu ya Minasang. Maaf ya kalau kameranya kayak Hulk hijau. Soalnya tadi habis ditutup pakai selotip terus hijau, nggak tahu kapan pulihnya. Oke. Terus kalau Kasa perhatiin ya cara urutan nulisnya. Jadi bukan dari si garisnya dulu, bukan kayak gini, tapi dari sudut yang kayak gini dulu, habis itu gini, baru titiknya. Oke, habis itu si huruf sa-nya. Ada dua model sa, ada yang sa-nya nyambung kayak gini, boleh, sama ada yang agak misah kayak gini itu juga ada. Jadi nggak apa-apa, fine aja, boleh mau versi yang mana. Terus kalau yang Eki, tadi tulisan Faisang itu dia mirip sama Sa, cuman stripnya dua kayak gini. Ada juga orang yang nulis Ki, ini saya nulisnya kayak gini, Ki-nya yang kayak gini. Itu juga benar dua-duanya, jadi terserah mau versi yang atas atau yang bawah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Coba ya.
Oke. Ini udah oke. Ini namanya musim gugur ya. Kalau di bahasa Jepang, aki. Nah, coba ada yang mau voluntary nulis huruf A sama ki. Siapa yang mau coba nulis? Gugur aki ya. Latihan nulis aki. Aduh. Coba saya coba ya, Ibu. Oh, Pak Ainal nyoba. Oke, Pak Ainal nyoba. Jadi itu semangatnya Pak Ainal mirip banget sama yang kalau di batch 1 ya. Ada namanya Taufik Sang. Entah seumuran atau mungkin umurnya beda-beda tipis. Tapi semangatnya gede banget belajar bahasa Jepangnya. Jadi ini buat inspirasi juga buat minasang yang lain, teman-teman yang lain. Belajar itu sebenarnya tidak memandang apapun, termasuk usia. Oke, akinya oke, sip. Sekarang kita pindah, makasih Pak Ainal Sang. Sekarang kita ke gambar selanjutnya. Ini gambar apa nih kira-kira minasang? Cumi. Cumi, betul. Bahasa Jepangnya cumi apa? Ada yang pernah dengar? Ika. Betul, Ika. Coba ditulis Ika. Sekarang siapa ya? Biar minasang yang lain kebagian. Mungkin Ozora-sang mau nyoba nulis I sama K. Atau mungkin Fai lagi, atau mungkin Gazi lagi. Atau mungkin Mazaya-sang yang ini baru datang mau nyoba. Ayo latihan, siapa tahu kayak gini jadi hiragananya ini. Saya coba Ibu ya. Oke, Welisang ya mau nyoba. Welisang kan ya? Ya benar. Oke. Kameranya kayak Hulk ini sih, maaf. Iya, lihat kayak gini jadi lapar. Astagfirullah. Saya hapus dulu ya. Mangga. Panjangan. Susah pakai ini. Ya emang pakai Zoom memang ini coret-coretnya ngading-ngading terjadinya, tapi nggak apa-apa. Nggak perfect nggak apa-apa, karena namanya juga teknologi. Lebih enak tangan sendiri sih yang nulis emang. Nggak apa-apa. I, terus K. Ya, betul. Nggak apa-apa. Oke. Tuh, Ika. Kayak gitu. Oke, ini ya minasang. Selanjutnya nih yang udah paling pasti minasang udah tahu, yang paling kanan gambar apa nih? Kerang. Sushi. Sushi, betul. Sushi, coba ditulis suamashi. Su sama shi gitu ya Ibu ya. Sushi. Sensei. Hai. Ada apa? Nani ga? 大丈夫。ちょっと待って。あれ Oke, Fai mau nyoba nulis. Oh, izin mau nyoba nulis, Faisang. Iya. Sushi, betul. Oke. Makasih, Faisang. Betul ya, sushi. Hai. Oke, di sini ada Aki. Salah satu musim yang nggak ada di Indonesia. Aki, terus ada Ika, sama sushi. Terakhir, oh ya belum dihapus, mohon maaf. Mohon maaf, belum dihapus. Di sini ada gambar apa nih kira-kira yang rame-rame banyak orang ini. Gambar apa ini? Ini siapa nih? Nggak tahu. Ini kira-kira apa ya? Tomodachi, bukan Tomodachi. Tomodachi-nya Sensei udah nggak ada yang pakai seragam. Oke, ini kira-kira apa ya?
dengan gambar ini apa nih? Gapuse. Oke, Gapuse betul pelajar. Tapi kan pelajar ada spesifiknya lagi nih, pelajar SD, pelajar SMP, pelajar SMA. Ini kira-kira pelajar apa? SMA. Oke, pelajar SMA bahasa Jepangnya udah ada yang tahu belum? Masih belum tahu. Koukosei. Koukosei, coba tulis. Koukosei. O U O U Koukosei. Koukosei. Kotak sini ko, kotak kedua U, kotak ketiga ko, kotak keempat U lagi, kotak kelima C, kotak keenam I. Coba. Ada yang mau nulis? Sensei panjang. Iya, udah mulai panjang. Ayo. Ini slide terakhir. Oh, untuk yang latihan nulis sih slide terakhir. Oh. Kokus. Kou, C. U lagi. O lagi. U. Sekarang U. U. U, C. Cara ngapusnya nggak tahu. Nanti kalau nggak bisa dihapus nggak apa-apa, ditiban aja, nanti saya yang ditiban, dipindah aja. U lagi ya. Sekarang U lagi. Maaf ya, minum terus. Maaf. C. Betul nggak? That's right. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Atau mungkin ada temennya lagi yang mau nyoba. Di bawahnya nggak apa-apa lah ya. Jadi pengen nyoba. Ya kan emang susah tahu. Nulis ginian, saya pakai Zoom. Emang paling enak tuh nulis tangan, terus pakai kertas gitu. Emang yang bener gitu sih. Emang susah juga. Juga agak susah soalnya kan muter-muter ya. Kan cuma 2 garis. Saya juga nggak bisa. Jadi makanya santai aja kalau nulis di Zoom berantakan gitu, nggak apa-apa. Sumpah nggak apa-apa. Tuh kan saya juga nggak bisa. Jadi Koukosei ya, tulisannya kayak door. Kok hilang? Nah ini Koukosei kayak gitu ya. Itu pelajar SMA. Nah terakhir nih yang kira-kira gambar apa ya Minasang? Aktivitasnya? Berenang betul. Bahasa Jepangnya? Sui. Sui? Kayak bahasa Cina. Sui. Sui kayak suinya feng shui. Bukan. Sui ya. I ya, sui coba ditulis. Aku? Boleh kalau Faisal mau nyoba. Berenang. Betul. Itu renang ya. Swimming. Oke, ini kayaknya kosakatanya lumayan baru, apa udah pernah dengar ya? Kayaknya sih ada beberapa yang baru. Ada yang udah pernah Minasang dengar juga. Jadi saya izin hapus. Sekarang kita masuk ke pelajaran bab 3 ya. Iya kan ya? Bab 3. Kita ke kosakata dulu, kita mengenal nama-nama tempat atau ruangan misalnya.
Nah, di sini ada 3 ruangan yang pasti seenggak-enggaknya ada di rumah. Yang pertama ada dapur. Dapur bahasa Jepangnya kitchen. Kenapa ditulis pakai huruf yang beda? Kayaknya baru lihat itu huruf katakana, di mana salah satu fungsi dari huruf katakana adalah untuk menuliskan kata-kata serapan bahasa asing. Kitchen itu kan dari bahasa Inggris ya, kitchen. Sebenarnya ada versi bahasa Indonesia, bahasa Jepangnya itu daidokoro, tapi orang tuh lebih sering dalam prakteknya pakai kitchen daripada daidokoro. Gitu. Jadi dapur, kitchen, atau Minasang mau coba ikutan baca kitchen gitu. Jadi kalau kitchen, Minasang juga bilang kitchen. Coba. Kitchen. Kitchen ya. Oke. Terus yang kedua di sini ada kamar tidur, heya. Hea. Iya. Oke. Selanjutnya di sini ada toilet atau bahasa Jepangnya toire. 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 Oke. Kalau yang mungkin seumuran sama saya atau yang lebih senior, pernah kan ada iklan apa sih itu yang toire gitu. Kalau nggak salah iklan apa sih lupa, tapi ada di situ dan saya jadi ingat pas belajar bahasa Jepang yang paling ingat ya toilet karena dilihat dari iklan. Ada yang ngomong toilet. Oke. Selanjutnya bisa nggak ya nih? Toilet. Oke. Oh, ada yang nulis tadi pantesan. Bentar ya. Oke. Selanjutnya di sini ada resepsionis, uketsuke. Coba. Uketsuke. Uketsuke itu resepsionis, kemudian ada ruang rapat yaitu kaigishitsu. Kaigishitsu. Oke. Terus ada kantor, kaisha. Kaisha. Makanya kalau pegawai kaisha-ing bisa atau sha-ing juga nggak apa-apa, bisa. Untuk profesi maksudnya. Oke, selanjutnya di sini ada rumah sakit, bahasa Jepangnya byoin. Dengar suara Fai lucu. Oke, Minasang yuk bareng-bareng byoin. Byoin, oke. Yang selanjutnya ada kampus yaitu daigaku. Daigaku, hai. Sebelahnya ada restoran, bacanya restoran, sorry, penaik restoran. Restoran, hai, restoran. Oke, ini Minasang, ayo. Selanjutnya ada perpustakaan, toshokan. Tuh. Ruang kelas ada kyoshitsu. Oke, kyoshitsu. Oke, sebelahnya ada kantin. Semoga kelihatan aura kantinnya. Yaitu shokudo. Hai. Nah, udah nih. Sekarang kita main game. Tarik-tarikan garis, coba. Ya. Di sebelah kiri ada toshokan, ada daigaku, ada kaigishitsu, ada toire, ada kitchen. Sebelah kanan ada dapur, kamar mandi, perpustakaan, ruang rapat, sama kampus. Nah, tugas Minasang coba bikin garis menghubungin kotak yang kiri ke kotak yang kanan jawaban yang benarnya. Coba. Bikin kayak apa ya contohnya? Kayak gini nih. Saya coba ya yang toire. Saya bikin gambar kayak gini. Nah, Minasang coba lakukan hal serupa. Gitu, dimulai dari yang paling atas, toshokan, kira-kira jawaban yang benernya yang mana? Waduh. Lupa lagi nih huruf hiragana. Yo, makanya tadi kenapa saya minta Minasang untuk
nyebut ya bersuara, karena dengan bersuara itu salah satu teknik mengingat sebenarnya loh kalau saya. Jadi harus baca kencang-kencang gitu biar ingat kalau saya. Tapi gaya belajar orang beda-beda sih. Coba. Toshokkan kira-kira ke kotak yang mana nih Minasang? Perpustakaan. Coba ditulis. Bikin garis set gitu. Kayak yang Koire tadi. Warnanya nggak mesti sama merah, mau warna apa aja bebas, yang penting kelihatan. Oke, udah terjawab ya sama Welisang, Toshokkan itu perpustakaan. Sekarang kita ke kotak yang kedua. Daigaku, siapa nih yang mau nyoret? Ayo nih, Mazaya-sang, Ozora-sang dari tadi sepertinya belum. Paling bawah. Dia malu tapi malu. Kok malu? Kan nggak ada yang nggak diceng-cengin, nggak diceng-cengin, nggak dihayolo gitu kan? Nggak. Oke, nih Danisang udah jawab, langsung cepet loh. Wow. Sorry, Oke. join tadi masih di kantor nunggu job selesai. Oh, Halo, nggak apa-apa. Baik. Oke, tapi langsung sekalinya join langsung isi 3 gitu kan, keren banget. Oke, kita cek ya jawabannya. Di sini ada Welisang sama Danisang ya. 3 loh sekali jawab, padahal baru join katanya. Wow. Coba kita cek jawabannya benar nggak ya? Oke, Toshokkan perpustakaan, Welisang betul. Daigaku itu kampus betul. Kaigishitsu itu ruang rapat betul. Toire tadi saya yang nyontohin kamar mandi, iyalah. Kitchen dapur. Oke, saya izin clear. Oke, sekarang kita pindah ke, satu lagi. Di sebelah kiri ada byoin, ada uketsuke, ada kyoshitsu, ada restoran, sama hea. Di sebelah kanan ada restoran, ada rumah sakit, ada kamar, ada resepsionis, dan ruang kelas. Silahkan Minasang lakukan hal yang sama seperti yang di slide sebelumnya. Tarik garis ke jawaban yang benar. Oke, Danisang lagi-lagi. Oke. Satu orang satu. Oke, Danisang udah 2. Yang lain Ozora-sang, ayo dong Ozora-sang. Ayo. Komen. Nggak apa-apa. Iyo. Zeng. Daijoubu desu. Ayo Ozora-sang, aku nunggu Ozora-sang. Kalau Ozora-sang nggak tarik garis, nggak akan pindah ke slide selanjutnya. Nggak tahu, nggak bisa baca ininya. Nggak, tadi nih oke, ini ya, mau kotak yang 1, 2, 3, mau kotak 1, 2, apa 3? Yang ini nih, yang hurufnya bukan alfabet. Ozora-sang mau coba jawab yang nomor 1, 2, apa 3? Tang Tingtung. 2 aja deh kayaknya. Oke, nomor 2 bacanya uketsuke. Oke, bioing udah kejawab. Uketsuke. Nah, sekarang silahkan Ozora-san tarik garis, kira-kira uketsuke itu artinya apa ya dalam bahasa Indonesia? Yang belum ketarik garisnya. Yang belum ada pasangan garisnya, mohon maaf. Coba. Yang kosong kan ada 2 nih, Ozora-san, resepsionis sama ruang kelas. Kira-kira uketsuke jawabannya apa? Aku nunggu Ozora-san yang jawab. Ozora-san yang narik garis dari kotak yang udah dipilih sama Ozora-san sebelumnya. Aduh. Resepsionis bukan? Uketsuke. Oke. Pak Ainal ya yang jawab. Oke, sekarang satu lagi Ozora-san. Coba yang kosong kan berarti Kyoshitsu ya. Coba Ozora-san tarik garis ke jawaban yang kosong. Karena yang kosong belum tuh benar sih. Coba Kyoshitsu tarik garis. Oke. Makasih Minasang. Sekarang kita coba cek jawabannya. Bioing tadi kejawab rumah sakit betul. Kemudian
Uketsuke itu resepsionis. Tadi Ozora-san udah bilang resepsionis bukan ya? Iya bener, Uketsuke resepsionis. Kemudian Kyositsu ruang kelas, betul, restoran, heya, kamar. Oke, sampai sini untuk vocabulary ada yang mau ditanyain? Baru vocab, jadi mungkin belum banyak yang ini ya, penasaran. Oke, sekarang Usul para sensei. Hai. Mungkin sebelum kelas mulai kita dikirimin kata-kata vocabulary baru, jadi bisa ngafalin gitu loh. Oh, baik. Oke, kita ke kata selanjutnya yaitu bilangan ya. Ibu Farah, saya mau tanya. Seperti misalnya kalau rumah sakit, tapi nama rumah sakit misalnya rumah sakit Pasar Minggu, bisa atau rumah sakit Mitra. Nah, itu bahasa Jepangnya bagaimana ininya, Ibu? Mitra Byoing. Mitra, Mitra Byoing gitu ya. Iya. Karena kan kemarin kalau yang waktu pembahasan kemarin ya minggu kemarin yang hari Selasa yang awal banget saya kan udah bilang tuh perbedaan bahasa Jepang itu ada 3, salah satunya pola kata-katanya kan. Kalau di bahasa Indonesia itu kita bilangnya buku biru, tapi dalam bahasa Jepang jadinya biru buku. Nah, gitu juga sama menyebutin nama nih, misalnya rumah sakit UI, ya berarti UI Byoing gitu. Rumah sakit Mitra ya Mitra Byoing gitu. Dibalik gitu. Jadi kalau yang belakang jadi depan, penulisannya itu kalau serapan berarti kalau ada yang serapan dari luar berarti nggak pakai hiragana ya Ibu ya? Iya, nggak pakai. Pakai katakana. Iya. Oh ya baik, makasih Ibu Farah. Sama-sama, Werisang. Sekarang kita lanjut ke kazu ya atau angka. Kita mulai dari yang satuan dulu. Dari 0 sampai 10 minasang nih udah ada huruf romajinya ya, udah ada bahasa Indonesia ya. Jadi semoga protesnya berkurang. Oke, angka 0 bacanya 0. Umumnya lebih sering dibilang 0. Tapi ada juga yang bilang re, cuman itu jarang banget dipakai. Lebih sering 0. Oke, coba 0. 0. Oke, angka 1. Ichi. Ichi. Lagi, bareng-bareng yuk. Ichi. Ichi. Oke, angka 2. Ni. Ayo, minasang. Ni. Ni. Oke. Yang angka 3. Sang. Oke, angka 4. Nah, stop. Di sini ada 2. Ada shi, ada yong. Untuk nyebut angka biasa aja, kayak 4 biasa, kita pakai yang yong. Nanti akan ada catatan kenapa ada shi, kenapa ada yong, dan kapan pakai shi, kapan pakai yong, nanti akan dibahas. Oke, 4, yong. Yong. Oke, yang 5. Go. 6. Roku. 7 ada 2. Lagi-lagi ada nana, ada shi. Tapi kita pakai nana dulu. 7. Nana. 8. Hachi. Oke. 9. Ju. Oke. 10. Ju. Jadi kita pakai yang di stabilo ya, minasang. Kita pakai yang di stabilo. Angka 4, yong. Yang 7, nana. 9, Q. Nah, kapan sih? Ini kok ada shi? Penasaran kapan pakai shi? Terus kapan pakai shi? Kapan pakai ku? Aku penasaran misalnya gitu. Nah, jawabannya nih. Untuk beberapa konteks tertentu ya ada kalanya pakai shi. Misalnya bulan April itu shigatsu ya, bukan yonggatsu, tapi shigatsu. Mungkin kalau minasang pernah nonton anime apa? Shigatsu no Uso. Kebohonganmu di bulan April. Ya, itu. Terus habis itu bulan Juli dia nggak dibilang dia nggak dibilang nanagatsu tapi shigatsu. Terus shiga bukan. Bulan September dia bukan kyugatsu tapi kugatsu. Begitu juga dengan waktu jam 4 gitu misalnya. Bukan shiji tapi yoji. Jadi eng-nya dihapus jadi yoji gitu. Itu akan ketemu nanti kapan perubahan segala macamnya seiring minasang belajar Nihongo.
sama waktu, dia nggak pakai shi, tapi pakai nana pung gitu. Jadi emang ya begitulah belajar Nihongo. Tapi untuk bab sekarang kita fokus ke yang di stabilo dulu. Jadi untuk angka 4 kita pakai nyayong untuk bab ini. Kemudian untuk penyebutan 7 kita pakai nana untuk bab ini. Bab 3 ya. Dan untuk angka 9 kita pakai Q untuk bab 3. Itu untuk satuan, kemudian belasan kita masuk ke 11 sampai 20. Oke, minasang lagi yuk. 11 apa? Juichi. Juichi. Panjang ya, karena ada yu sama u. Jadi juichi. Oke, 12. Juni. Juni. Oke, 13. Ini kayaknya minasang. Oke, minasang yuk, 13. Bacanya apa nih 13? Jusang. Jusang. Oke, 14. Juyong. Juyong. Oke, 15. Jugo. Jugo. 16. Juroku. Juroku. 17. Junana. Junana. Baru buka chat ya ampun. 18. Juhachi. Juhachi. Oke, 19. Jukyu. Jukyu. Oke, 20. Niju. Niju, betul. Ini buat wawasan aja ya. Angka 20 nanti dalam misalnya nyebutin umur dia bukan nijusai, tapi nanti ada penyebutan yang beda, tapi nanti. Oke. Terus untuk angka belasan ini sistem nyebutnya gimana? Nih kalau di bahasa Indonesia dia kan polanya sebut satu. Mana? Kapsagi. Kok nggak bisa? Bentar ya. Nah, kalau bahasa Indonesia dia kan nyebutnya satuan terus baru belas kan. Misalnya kayak 17, 7-nya dulu yang disebut baru belasnya gitu kan. Tapi kalau di bahasa Jepang 10-nya atau belasnya dulu yang disebut baru sih satuannya. Jadi 10, 7, makanya bilangnya junana. Kayak gitu. Kebalik ya, untuk belasan, kalau bahasa Indonesia 7-nya dulu yang disebut baru belas, sedangkan kalau bahasa Jepang 7-nya disebut belakangan. That's why jadinya junana, misalnya jugo, juichi. Bukan ichiju atau niju kayak gitu. Kalau niju nanti kebalik jadi angka 20 gitu. Oke. Sekarang kita ke puluhan. Kita sebut 10. Ayo 10 apa? Ju. Ju 20. Niju. Niju 30. Sanju. Sanju 40. Nonju. Yongju 50. Goju. Oke, 60. Rokuju. Tokuju, hai 70. Nanaju. Nanaju 80. Hachiju. Hachiju betul 90. Kyuju. Kyuju 100. Haiku. Haiku Ya. puisi Jepang bukan? Puisi anime. Hah? Hyaku. Oke, haiku. Enggak, haiku puisi. Emang ada si anime yang judulnya haiku juga, tapi sebenarnya haiku itu puisi Jepang. Oke, kita beda. Oke, catanya. Nah, kalau di bahasa Indonesia nyebut 40 gitu ya. Nah, bahasa Jepang juga sama, 40 juga 4-nya dulu yang disebut baru puluh. Kayak 75 ya udah 7-nya apa nana, 10 itu kan ju, 5 go. Jadi nana jugo. Gitu. Jadi pengecualian sebenarnya di belasan ya tadi. Kalau belasan bahasa Indonesia 17, 7-nya dulu disebut baru belas, sedangkan kalau bahasa Jepang belasnya dulu yang disebut baru 7. Itu doang. Tapi untuk puluhan nanti polanya sama. Kayak bahasa Indonesia juga. Satuan yang disebut dulu, 4-nya dulu disebut baru puluh. 50, makanya goju. Rokuju.
nana, 10, 8, 10, 9, 10. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba. 18 minasang bahasa Jepangnya apa? Juhachi. Juhachi. Oke, kita simpan jawaban. 63. Sanjus. Roku. Roku. Roku, oke, betul. Roku Jusang. Roku Jusang, oke. Kita simpan jawabannya 7. Nana. Nah, oke, simpan 100. Yaku. Yaku, oke. 71. Nana Juichi. Nana Juichi, oke. 94. Yuju Yong. Hah? Apa? Yuju Yong. Kyujuyong. Oke. Kyujushi. Oke ya. 18 Juhachi benar. 63 Rokuju Sang. 7 itu Nana. 100 itu Hyaku. 71 Nana Juichi. 94 Kyujuyong. Oke, berarti udah bisa nih nyebut sampai 100 ya Minasang. Oke. Sekarang angkanya dari Minasang. Penasaran nih siapa aja sih yang join? Partisipannya kok tidak terlihat. Oke. Di sini ada Ozorasang nggak? Ozorasang lagi deh. Zorasang ada nggak? Oke. Zorasang kalau boleh tahu. Kalau nggak skip aja nggak apa-apa. Karena di privacy, serius. Zorasang umurnya berapa kalau boleh tahu? 12. Oke, 12 bahasa Jepangnya? Juni. Juni, betul. Makasih Zorasang. Faisang, imasu ka? Faisang? Imasu ka? Ada kan Faisang? Faisang? Tuh kan langsung pada diem. Danisang ada nggak? Danisang imasu ka? Yap. Oke. Danisang lahir tanggal berapa? 28. Oke, 28 bahasa Jepangnya apa? Nijuhachi. Betul, ini Jahachi. Oke, satu lagi deh. Siapa ya? Gazi-sang imasu ka? Gomen. Gazi-sang imasu ka? Oh. Gazi-sang ada? Dan Oke, Gazi-sang. Gazi-sang sekarang tanggal berapa? Yang Sebenarnya udah ada jawabannya tahu. Sekarang udah ada jawabannya di situ. Udah ada, aku kesal. Ayo, sekarang tanggal berapa? 18. Oke. Berarti bahasa Jepangnya? Juichi. Juichi? Jusan. Jusang? Juhachi. Aduh, Gazisang. Juhachi ya. Kalau besok kan tanggal 19 nih, masih Gazisang. Berarti kalau di bahasa Jepang jadinya apa? 17 berarti 19 besok. 19. 19. 9 apa? Apa? Bahasa Jepangnya apa 19? Apa ayo? Q. Juchi Q. CQ. Oke, C-nya dari mana kalau boleh tahu? Belasan. Baik. Q. Jukyu ya, yang benar. Nggak ada C-nya. Jukyu. Oke. Lanjut, kita ke ratusan. Oke, 100 apa? Yaku. Hyaku. 200? Nihyaku.
ni hyaku. Nah, 300 dia beda. Bacanya apa? Sanhyaku. Sanhyaku, betul. 400 balik lagi. Yonhyaku. Yonhyaku. 500? Gohyaku. Gohyaku, betul. 600? Beda. Rokuhyaku. Ropyaku. Dia tidak hyaku lagi, tapi ropyaku. Rokyaku. Oke, double peh ya, ropyaku. 700? Nanahyaku. Nanahyaku. 800 dia beda lagi. Hapyaku. Hapyaku. 900? Kyuhaku. Kyuhaku. Kyuhyaku. 1000, sorry, 1000? Itu. Seng. Udah ada huruf Indonesianya, minasang tinggal baca. Nah, catatan di ratusan ini ya, angka 3, 6, sama 8, penyebutannya beda. Basically memang 100, 200, 400, 500 belakangnya hyaku, 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 hyaku. Karena ratusan tuh hyaku. Tapi ketika di angka 3, 300, dia tidak jadi sang hyaku, tapi dia jadi sam hyaku. Kayak idegom gitu loh, nun mati ketemu jadi bacanya ya, sam hyaku. Terus untuk yang 600, dia tidak roku hyaku, tapi dia rok pyaku. Jadi double rok pyaku. 800, dia juga tidak hachi hyaku, kasihan banget nyebutnya ribet hachi hyaku, tapi jadi hap pyaku. Gitu. Oke, untuk penyebutan ratusan sama kayak bahasa Indonesia juga, jadi 500 berarti 5-nya dulu yang disebut baru ratus gitu ya. Bahasa Jepang juga sama, kayak gitu juga 500 gohyaku. 200 nihyaku. Ropyaku 600 ropyaku. 700 nanahyaku. 7 ya duluan disebut, baru ratusan atau hyakunya. Sama kayak bahasa Indonesia. 918, nah rinciannya kayak gini. 9 itu kan Q. 100 itu kan hyaku. 10 itu Ju. 8 hachi. Jadi Q hyaku Ju hachi. Q hyaku 900. 10. Nah, ini kan bentuk belasan. Kalau bentuk belasan, kita balik lagi kayak yang tadi. 10, 8. Kok ada yang... Bentar ya. 10, apa sih? 10, 8. Gitu. Jadi bukan 8-nya dulu yang disebut, tidak. Tapi 10-nya dulu, baru 8. Gitu. Oke. Sekarang kita coba ini. 640. Coba pelan-pelan. Ada yang mau coba jawab? 640. 600 apa? Yo, 600. Ropyaku. Oke, Ropyaku. Ropyaku ya. 40. Yongju. Yongju. Berarti kalau 640. Ropyaku Yongju. Oke, simpen jawabannya. Sekarang 305. 300 apa? Sambyaku. Oke, 5. Sambyaku go. Sambyaku go. Oke. 169. 100 apa? Isek. 1000. Hyaku. Oh, yaku. Yaku, betul. 60. Rokuju. Rokuju, betul. 9. Rokuju. Q. Q. Jadi 169. Sensei nggak ada suaranya. Ini ada suaranya nggak? Kikoemasu ka, minasan? Ada suaranya. Di saya ada. Oke. Jadi 169, 169 berarti? Yaku Rokuju Q. Oke, simpan ya jawabannya. Sekarang ke 800
23. 800 apa ayo bahasa Jepangnya? Hapiaku. Hapiaku. Oke. 20. Niju. Niju. Oke. 3. Sang. Sang. Jadi kalau disambung semuanya. Hapiaku. Tadi suaranya sempat putus. Ada suaranya tadi. 823 itu berarti Hapioko Niju-san. Oke. Sekarang 212 nih. Wiro Sableng 212. Oke, 200. Nihiako. Oke, 10 12 sorry. 12. Nihiako Juni. Nihiaku Juni. Oke, 1000. Sen. Seng. Seng. Paling gampang ya. Sekarang 457. 400. Ini san. Nana. Yaku gojunana. Pelan-pelan yuk. 400 apa? Yongyaku. Yongyaku. Oke, 57. Nana. Gojunana. Gojunana. Oke. Yongyaku Gyo. Yongyaku Gojunana. Yongyaku. Ada typo, maaf ya Minasan. Ropyaku Yongju 640 ya. 600-nya kan Ropyaku, 40-nya Yongju. 305, 300-nya Sanpyaku, 5-nya Go. 169, 100-nya itu kan Hyaku. 60 Rokuju, 9 Kyu. 823, 800-nya itu kan Hapyaku, 20 itu Niju, 3 itu Sang. Jadi Hapyaku Niju Sang. 212 itu 200 itu kan Nihyaku. 12 Juni. Jadi Nihyaku Juni. 1000 paling gampang Seng. 457 400 itu kan Yonghyaku. 50 itu Goju. 7-nya Nana. Gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, sekarang kita pindah ke ribuan. 1000 apa Minasang? Seng. Seng. 2000? Niseng. 3000 dia beda, jadinya Sanzeng. Sangzeng. Jadi dia tidak sangseng, tapi sangzeng. 4000? Sen. Seng. Yongseng. Oke, 5000? Gosen. Ucap. Goseng. 5000 tuh goceng bukan sih? Iya nggak sih 5000 kalau bahasa Hokkiannya? Goceng kan ya? Goceng. Goceng. Mirip-mirip lah ya, goseng, goceng. 6000? Rakusen. Dokuseng. Oke. Kalau ratusan tadi angka 6 beda ya, Jiropyaku, tapi yang sekarang 6000 dia balik lagi seperti teman-teman yang lain Rokuseng. Tidak ada penyebutan spesial. 7000? Naseng. Nanaseng. 8000 dia beda. Haseng. Haseng, double S ya, Haseng. Dia tidak Hachiseng, tapi Haseng. 9000? Yuseng. Hyuseng. 10.000? Ichimang. Ichiban. Hai. Untuk catatan, angka 3 sama 8 yang kali ini spesial, dia penyebutannya beda. Kalau yang ratusan tadi ada 6 ya. Sekarang ribuan dia nggak spesial lagi angka 6-nya. Untuk bahasa Indonesia sama bahasa Jepang penyebutannya sama. Kok 4.000 sih? Belum diedit. Oke. 2.000 itu kalau kita 2.000. Sama, Jepang juga kalau bilang 2.000 berarti ni atau angka 2-nya dulu yang disebut, baru ribunya, si sengnya. Nah, kalau udah 8.500 gimana Sensei? 8.000-nya dulu yang disebut, jadi haseng, baru 500-nya. Gohyaku. Jadi nggak berbeda ya sama penyebutan yang di Indonesia. Oke. Tambahan, ini tambahan aja, buat wawasan aja. Karena kita sebenarnya targetnya hampir ribuan kok. Tapi nggak sampai yang segini banyak. Kalau 10.000 ichimang, 100.000 itu jumang, 1 juta itu hyakumang, 10 juta itu sengmang, ini 100 juta kan ya, kalau angkanya banyak udah mulai liar. 100 juta ichioku,
Dia nggak pakai mang lagi. Jadi bukan berarti 100 juta itu jadi hyakumang, enggak. Beda. Satuannya langsung ganti ichioku. Nah, kalau kita kan ngitung ribunya itu dari angkanya 03 kan ya? Iya nggak sih? Angkanya 03. 03 itu apa coba maksudnya? Jadi, bentar ya. Kok aku bingung. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan 10.000 gitu kan. 100.000. Jadi 1000 itu 0,3. Ya hitungnya kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Jepang nolnya 4. Makanya kayak gitu pola. Kalau diperhatiin polanya Minasang mungkin 10.000 itu ichimang. Lagi sibuk nyari ini ichimang. Jadi nolnya 4 itu pasti mang, ichimang. Kalau 100.000 jumang. Karena ini 10 kan, ini 10 kan. Ini kok merah sih? Bentar. 10 kan, ju. Nolnya 4, mang. Nah, ini 1 juta kenapa hyakumang? Karena di sininya kan 100. Nolnya 4 ini kan mang. Jadi hyakumang. Nah, ini kenapa sengmang? Karena ini kan 1000 nih, 1000 itu kan seng. Nolnya 4, jadi sengmang. Nah, kalau udah 100 juta, dia beda lagi satuannya jadi ichio. Itu wawasan aja. Maksudnya kita nggak sampai juta-jutaan belajar. Oke, sekarang coba. Ini ada menu makanan. Kalau 390 jadinya apa nih dalam bahasa Jepang? 390. 390, betul. Ini ada burger harganya gope. Jadi 500 yen. 500 yen. Betul. Oke, ini ada ayam oyeng 750 yen. 750 yen. Oh, Nanayaku yen. Betul, cepet ya. Oke, 220 donat 220. 220 yen. Ini 120 yen, betul. Coca-Cola sekalinya 150 yen. 150 yen. 150 yen, betul. Ayo minasan yang lain ikutan jawab. Kalau Welisang kayaknya udah pinter banget sih. Kalau es teh di 130 yen. Jadi berapa ayo minasan? 130. 100 apa ayo minasan? Hyakusan Hyakusan, betul. Air putih. Cepet. Hyaku. Oke. Sekarang ceritanya nih. Ceritanya. Yan bahasa Jepang ya? tuh. Aku mau nunjuk siapa ya? Dan Nisang, imasu ka? Ya, hai. Ya, ceritanya Danisang di sini beli 2 hotdog sama 1 kaleng Coca-Cola. Jadi 390 ditambah 390 tambah 150, ini kira-kira berapa? Ayo kalkulatornya dikeluarin. 390 tambah 390. Itu jadi berapa nih ayo? 150, 94. Berarti 950 N. Udah. Itu ya berarti ya. Hyaku Hachiju. Oke. Coba kita sebut bahasa Indonesia dulu. 390 ditambah 390 tambah 150 berapa? Oh, tambah 930. 150. 390. 390 tambah 150. 930 kan? Oke, 930 betul. Saya juga lagi ngitung-ngitungnya manual lagi. Oke. Berarti kalau dalam bahasa Jepang 930 itu berapa? Yaku. Oke. Yakusan. Yakusan. San? San? Ji. Mata uangnya? Yen. Ya. Eng. Oke.
930 eng. 930 eng. Total belanja Anda nih, 2 hotdog, 1 kaleng Coca-Cola. Nah, sekarang Takai. misalnya kenapa? Nani ga? Takai harganya. Ya, ini emang harga asli Solo, harga asli Jepang. Hotdog itu memang biasanya dijualnya tuh rentang 200-an yen sampai 400, sekitar segitu. Nah, kalau emang di kedai-kedai yang mahal atau yang letaknya strategis, misalnya kayak di area stasiun gitu, dia jualnya bakalan mendekati 400 yen, jadi 390 segitu. Ini mohon maaf, kok ayam 150 ya? Ayam tadi harganya berapa sih? 750 tadi ya? Ayam Ya, 750. Kemurahan gak dapet, sumpah. Ayam 150 gak dapet. KFC itu di sana 750 ya. Jadi KFC. Sedangkan air putih kok 130 sih? Air putih 100 ya? Ini kayak ngabu deh sayanya maksudnya. Oke, kita pakai harga yang ini. Ayam tadi 750 ya. Kalau air tadi 100 kan ya. Jadi kalau di total berapa nih Minasang? 850. Oke, 850 dalam bahasa Jepang. Haji. Ya. Yaku. Hachiju. Hachiyaku. Oke. Bener nggak sih Hachiyaku Minasang? Hapiyaku goju. Betul. Welisang Hapiyaku ya. Hapiyaku Goju eng. Goju enggak. Nih jawabannya beda. Oke. Maniha. Enggak. Ini beda. Tapi ya bener sih kalau angkanya segitu 150 sama 130 jadi 280 nih aku Hachizu eng. Tapi karena gambarnya ayam sama air putih jadi beda ya. Terakhir angka di sini ayam 750, burger 500. Jadi kalau dijumlah dalam bahasa Indonesia berapa nih? 750 tambah 500. 1250. Oke, itu dalam bahasa Indonesia 1250. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya 1000 apa? Sen. Sen. Oke. 200? Nishiyaku. Nishiyaku. Betul. 50? Goju. Goju. Mata uangnya? Eng. Oke. Senyaku goju eng. Total belanja ayam sama burger. Terakhir ada donat seharga 220, beli 1 burger seharga 500 sama air putih. Air putihnya 100. Nah, ini baru bener. Jadi kalau di total berapa nih? 1 donat 220 ditambah burger 500 tambah 820 bukan? 800. Iya, 820. Bener. Oke. Jadi itu kan dalam bahasa Indonesia nih. Dalam bahasa Jepangnya jadinya Hapiyaku niju. Hapiyaku sen niju. Yen. Hapiyaku niju eng. Oke. Saya ini dulu ya. Pamit dulu ya. Ini mau turun dari. Oke. Sip. Hapiyaku. Oke, saya. Ini saut-sautan jadi. Oke. Hapiyaku niju eng. Oke. Berarti udah ya. Kalau seandainya nyebut harga, Minasang udah oke nih ya. Sampai ribuan ya. Setidak-tidaknya sampai ribuan. Ya? N itu bukannya mata uangnya yen. Iya, tapi pronounce-nya eng. Oke, Bu. Y-nya nggak ditulis. Iya, lagian juga huruf Y nggak ada kan ya dalam hiragana. Adanya ya, yuyo. Jadi kalau seandainya nyebut yen pun akan jadi eng. Kalau kita lihat dari huruf hiragananya. Kemudian yang kedua kalau lihat dari pronunciation-nya memang yen disebutnya eng. Dia tidak yen itu internationally aja. Jadi penyebutan internasional dia yen, tapi di Jepang aslinya penyebutannya bukan yen tapi eng. Sensei, kalau misalnya yang belakangnya N itu harus ditambah G ya? Oh iya betul, kalau seandainya N belakangnya kayak
ien ya, eng itu dia sebutnya eng. Dia bukan misalnya ya sen gitu ya, sen hyaku goju en, tidak gitu sebutannya, tapi seng. Jadi kayak apa ya, ifa ya, ya gitu. Seng seng nihyaku goju en gitu. Dia tidak sen. Terus itu untuk penyebutan yang en ya. Kalau en-nya di belakang dia jadi yang dengung. Terus kalau dia ketemu kayak tadi sambyaku ketemu B, sanbyaku tidak disebut seperti itu, tapi sambyaku kayak idegong ya kalau tajwid kayak gitu. Terus kalau berarti kalau misalnya san gitu harus pakai G. Dengung, sang, seng, sung, sing, song gitu. Sang, seng. Terus kalau zeng juga zeng. Nah, kalau misalnya huruf en ketemu kayak misalnya pensil bahasa Jepangnya kan enpitsu gitu ya. Bacanya bukan enpitsu tapi empitsu. Jadi empitsu bukan enpitsu tapi empitsu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke Bumpo. Satu aja. Sisanya nanti Bu Bisen saya yang lanjutin. Onegaishimasu. Ya. Ini pengantar aja. Kita masuk ke pengantar dulu. Karena sebenarnya bab 2, bab 3 itu masih kata tunjuk. Dan sekarang kita bakal kedapatan kata tunjuk baru. Yaitu yang belakangnya ko atau yang belakangnya cira-cira. Misalnya di sini itu ada koko, kochira. Di situ ada soko atau sochira. Di situ jauh ada asoko, ada acira. Di mana? Itu kata tanyanya doko sama dochira. Nah, bedanya yang belakangnya cira-cira ini adalah untuk memperkenalkan orang. Misalnya kayak kochira wa Rizka Sensei desu. Jadi ini adalah Rizka Sensei. Jangan bilang koko wa Rizka Sensei. Enggak ya, jangan. Jadi untuk memperkenalkan orang pakai kata tunjuk bisa. Ini Rizka Sensei pakai kochira. Tapi kalau koko Rizka Sensei jangan. Berarti kalau kayak gitu anggapannya Rizka Sensei adalah bukan orang, tapi dia tempat atau ruangan. Padahal bukan kan, gitu. Nah, bedanya nih kan kita udah belajar banyak ya. Ada koko lah, ada kono, ada kore. Nah, bedanya di sini. Jadi kalau yang akan kita pelajarin di bab 3 itu ada koko, soko, asoko. Fungsinya untuk nunjuk orang sama lokasi. Nah, yang bentuk orangnya itu yang ini ya, yang si acira kochira ini nih, yang bentuk orangnya itu yang dipakai. Tuh kan, giliran gini baru nongol, aku bingung kenapa bisa begini. Nah, ini yang untuk orangnya, kochira, sochira, acira. Kalau kochira berarti orang ini, gitu. Sochira yang orang itu, tapi masih dalam jangkauan kita. Acira orang yang jauh. Contohnya gini. Asoko wa gakko desu. Yang belakangnya kok buat lokasi. Gitu. Asoko wa gakko desu. Di sono no ada sekolahan gitu kalau orang Betawi bilangnya. Nah, kalau yang belakangnya cira-cira kayak kochira, sochira, acira, itu untuk orang. Kochira wa arasang desu. Ini ara gitu. Jadi jangan koko wa arasang desu, jangan ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya kata tunjuk yang kemarin dipelajari itu kan ada kore sore are. Nah, itu untuk barang, nunjuk barang. Kore wa kasa desu. Ini payung. Sorewa kabang des, itu tas. Bentuk sopannya nggak ada. Kenapa? Karena emang pure buat nunjuk barang, bukan untuk nunjuk orang. Misalnya memperkenalkan orang, tidak ya. Kono, sono, ano. Iya, dia nunjuk barang juga. Tapi lebih spesifiknya untuk mengetahui ini barang punya siapa. Misalnya, kono kasawa watashi no des. Ini payung ini punya saya. Kalau diterjemahin kira-kira kayak gitu. Sehingga bentuk sopannya pun juga nggak ada. Karena emang pure kono sono ano itu untuk nunjuk barang. Nah, bedanya di sini.
aja sih kalau kore sore are itu nunjuk barang, ya udah cuma nunjuk korewa kasa des gitu. Ini kasa, udah kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu itu kasa punya siapa. Tapi kalau kita pengen tahu kasanya punya siapa, pakainya kono sono ano. Sehingga setelah kata tunjuk dia tidak ada partikel wa. Dia kata bendanya dulu, kasanya dulu yang disebut, baru partikel wa. Kono kasawa watashi no des. Jangan lupa kalau yang lain-lain kan dia nggak ada embel-embel no nih. Asoko wa gakko des, udah. Kochirawa arasang des, udah. Korewa kasa des, udah. Sorewa kabang des, udah. Tapi kalau kono sono ano, sebelum ditutup sama des, jangan lupa partikel no-nya. Kono kasawa watashi no des. Ini payung punya gua loh. Itu maksudnya. Sehingga lagi-lagi untuk kore sore are, kono sono ano, karena memang pure tujuannya untuk benda, dia tidak ada bentuk sopan. Perbedaannya gitu untuk bab 2. Kata tunjuk bab 2 ya yang kore sore are konsumano sama yang bab 3 kali ini. Koko, soko, asoko atau kochida, sochida, achida. Gitu. Jadi untuk pengantarnya aja sampai sini karena udah jam 5.41 kita udah sudahi dulu kelas hari ini. Jadi untuk pertemuan tanggal berapa ya? Hari Kamis ya Minasang? Tanggal 20 berarti. Karena itu Bobby Sensei baru masuk ke bumpoknya. Itu ya Minasang. Ya. Oh hari Masta. Makasih semuanya Minasang yang udah ngeluangin waktunya untuk Jubyo hari ini. Semoga setidak-tidaknya ada yang nyantol. Jangan lupa diulang lagi ya Minasang materi hari ini. Supaya besok kalau misalnya udah masuk ke grammar nggak kaget-kaget banget. Gitu. Paling spoiler buat besok, bilangan bakal kebawa karena salah satu grammar yang akan dipelajarin adalah menyebutkan harganya berapa. Barang ini harganya berapa. Misalnya kamera itu harganya berapa. Harganya 800 yen. Jadi diinget-inget lagi bilangannya supaya misalnya besok kalau dibahas pas sesi bumpo atau grammar, Minasang nggak kaget sama angka. Sama kata tunjuk tadi perbedaannya jangan lupa di-review kembali. Gitu. Makasih Minasang semuanya, makasih Rizka Sensei. Makasih buat semuanya. Terima kasih. Hai Minasang mata. Okuyo bidesai. Si Sensei, dadah. Hai, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.